Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nauka Zalia Bahnas dengan NIM G0024-177 dari kelompok A9. Di sini saya akan membuat video sebagai laporan praktikum anatomi blok 2.3. Langsung kita mulai aja. Untuk skenarionya, jadi, seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Terus dia tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparesis sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai, refleks sisi kanan meningkat, dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Kemudian hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Lalu saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri, dan pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Nah, pertama kita akan eh, masuk ke si circulus arteriosus Willisi dulu. Jadi ini gambar dari si circulus arteriosus Willisi-nya. Jadi pada intinya dia itu terdiri dari si arteri-arteri ini, yaitu arteri cerebri anterior, kiri dan kanan. Ini. Terus arteri communicans anterior. Ini. Habis itu arteri carotis interna, kiri dan kanan. Terus ini kan yang merah ini. Terus arteri communicans posterior, kiri dan kanan. Ini yang kecil ini. Terus ada arteri cerebri posterior, kiri dan kanan. Ini. Nah, kalau untuk detailnya, jadi si arteri carotis interna atau ini, dia itu bercabang menjadi arteri cerebri anterior, yang ini sama arteri cerebri media. Kemudian, dua arteri vertebralis ini bersatu menjadi arteri basilaris. Dia memvaskularisasi trunkus cerebri, kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior, dihubungkan oleh arteri terus habis itu dua arteri cerebri yang anterior ini dia dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Terus arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media dia baru dihubungkan oleh si arteri communicans posterior. Nah, jadi fungsi utama dari Circulus Willis ini adalah sebagai sistem kompensasi kolateral untuk menjaga perfusi cerebral. Nah, artinya jika terjadi sumbatan atau oklusi atau penurunan aliran pada salah satu arteri besar seperti arteri karotis interna, Circulus Willis dapat mengalirkan darah dari sisi lain atau dari sistem posterior untuk mempertahankan suplai darah ke area otak yang terdampak. Nah, jadi dia itu mengurangi resiko infark cerebri atau stroke akibat sumbatan tunggal dengan menyediakan jalur alternatif aliran darah. Terus kita lanjut ke perbedaan dari tractus corticospinalis dan spinothalamicus. Nah, jadi bisa dilihat
Ini kalau ini kayak gambarnya gitu, si corticospinalis sama spinothalamicus. Nah, jadi dari fungsinya dulu. Si Tractus corticospinalis, dia itu motorik volunter. Sedangkan Tractus spinothalamicus, dia itu fungsinya untuk sensorik, seperti nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Kemudian untuk asalnya, Tractus corticospinalis itu dari korteks motorik, sedangkan Tractus spinothalamicus dari dorsal root ganglion dan medula spinalis. Nah, tujuannya Tractus corticospinalis tuh dia akan berjalan ke medula spinalis, atau neuron motorik bawah. Kemudian kalau Tractus spinothalamicus, dia dari talamus ke korteks sensorik. Terus untuk penyilangannya, Tractus corticospinalis dia ada di medula oblongata atau piramid. Terus kalau atau ini sih namanya, dia decussatio pyramidum gitu. Atau yang ini nih. Terus habis itu kalau Tractus spinothalamicus, dia penyilangannya ada di medula spinalis. Nah, untuk letak di medula spinalisnya, kalau yang spinothalamicus itu dia di anterolateral. Sedangkan kalau yang Tractus corticospinalis, dia tuh di lateral posterior. Terus kita sekarang masuk ke trunkus cerebri. Jadi trunkus cerebri ini dia dibagi menjadi 3, yaitu mesencephalon, pons faroli, terus medula oblongata. Mesencephalon tuh pentingnya terdiri dari pedunculus cerebri, aqueductus mesencephali, sama tectum mesencephali. Kalau pons faroli itu ada pars basilaris sama pars tegmentalis. Medula oblongata dia ada struktur eksternal dan struktur internalnya. Nah, ini kita ke mesencephalon. Dia itu eee, bentuknya kayak Mickey Mouse. Terus, jadi di telinganya ini, dia itu ada crus cerebri. Terus, eee, pipinya itu, dia itu tegmentum mesencephali, terus kayak dagunya itu baru tectum mesencephali. Nah, kalau yang telinga sama pipinya ini, dia itu, digabung jadi pedunculus cerebri. Terus di antara kedua telinganya ini ada struktur namanya fossa interpeduncularis. Nah, kalau yang di bawah telinganya ini, terus yang kayak, warnanya lebih gelap, itu dia namanya substansia nigra, di mana dia ini gelap karena, banyak unsur melaninnya dan dia itu memproduksi dopamin. Kemudian kayak ini mulutnya gitu, itu tuh ada aqueductus mesencephaly. Terus kita masuk ke pons faroli. Tadi kan ada si pars basilaris sama tegmentalis kan. Ini kita masuk ke basilarisnya dulu. Jadi ini pons, ini tuh dia kayak Patrick kebalik kayak gini. Tuh, ini kepala, ini kayak tangan sama ini. Tapi yang pons tuh yang ininya. Terus eh jadi, dia ini pertama di sini dulu dia ada sulcus basilaris pontis, di mana ini tuh nanti bakal dilewatin oleh arteri basilaris tadi. Kan ada yang di circulus bellisi tadi. Terus dia tuh banyak jadi tempat keluarnya nervus-nervus. Contohnya ini nervus 5, nervus 6, terus nervus 7 dan nervus 8. Habis itu dia ada sulcus bulbopontinus. Dan ada angulus cerebellaris. Terus kita yang di sini ini pars tegmentalis pontisnya. Kalau yang ini dia udah masuk ke medula oblongata. Jadi yang ininya. Terus kita ke medula oblongata. Di mana dia juga merupakan tempat keluar beberapa nervus. Yaitu ada nervus glossopharyngeus, terus ada nervus vagus,
hipoglossus sama aksesorius. Ya, sesuai gambar aja. Terus kita masuk ke 3 nervus cranialis. Di sini aku ambil nervus 3 yaitu oculomotorius, nervus 8 vestibulocochlearis, sama nervus 12 hipoglossus. Nah, jadi ini kayak tempat keluarnya. Kalau nervus 3 itu dia ada di fossa interpeduncularis. Ini. Terus habis itu nervus 8, vestibulocochlear, dia ini ada di keluar di angulus cerebellopontinus. Kemudian nervus 12, hipoglossus, dia keluar di sulcus anterolateralis. Terus pertama kita masuk ke oculomotorius. Jadi kayak singkatnya gitu, dia fungsinya untuk inervasi otot ekstensi mata, kontriksi pupil, dan akomodasi lensa. Cuman kalau spesifiknya dia itu GSE dan GVE gitu. Nah, untuk GSE-nya dia menginervasi musculus levator palpebra superioris, musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, dan musculus obliquus inferior. Nah, untuk GVE-nya dia menginervasi musculus sphincter pupilla untuk kontriksi pupil tadi, terus musculus ciliaris untuk daya akomodasi lensa agar pandangan tampak lebih dekat. Nah, kalau misalnya terjadi lesi, kalau untuk upper motoriknya tuh kayak dia bisa terjadi sedikit ptosis ringan, tapi jarang gitu. Untuk lowernya atau LMN, dia bisa ptosis, diplopia, pupil dilatasi atau midriasis, mata down and out, gangguan akomodasi, dan refleks cahaya. Terus dia itu Eee, asal nukleusnya dia ada dari nucleus nervi oculomotorii untuk GSE-nya dan nucleus accessorius nervi oculomotorii untuk GVE-nya. Terus masuk ke vestibulocochlear. Dia singkatnya untuk keseimbangan dan pendengaran, tapi untuk detailnya, jadi dia ada divisi vestibular, dia itu, eee untuk mengatur keseimbangan tubuh oleh sistem vestibular, sedangkan divisi koklear dia impuls sensorik dari pendengaran. Kalau terjadi lesi, untuk upper-nya dia tuh nggak berpengaruh, sedangkan untuk lower-nya dia akan terjadi gangguan pendengaran atau tuli sensori neural, vertigo, mual, kehilangan keseimbangan, dan nistagmus. Asal-usul nukleinya dari nuklei vestibular dan nuklei koklear, sama-sama untuk SSA-nya. Terus, lanjut ke hipoglossus, dia ini asal-usul nukleusnya, dia dari hipoglossi, nukleus nervi hipoglossi. Dia adanya GSE aja ya. Nah, jadi dia fungsinya tuh untuk inervasi muskul intrinsik dan ekstrinsik lidah, kecuali musculus palatoglossus. Jadi untuk detailnya dia tuh ada musculus hyoglossus, musculus genioglossus, musculus styloglossus, dan semua muskuli intrinsik. Kemudian kalau terjadi lesi, untuk uppernya dia akan deviasi lidah ke sisi berlawanan dari lesi saat dijulurkan. Sedangkan kalau terjadi lesi pada lowernya, dia akan deviasi ke sisi lesi saat dijulurkan, terus atrofi dan fasikulasi pada sisi terdampak, cadel, dan sulit menelan. Terus kita sekarang masuk ke Brodmann area. Nah, jadi pertama kita akan bahas si area 4. Nah, area 4 ini dia lokasinya ada di gyrus presentalis, di lobus frontalis. Dia fungsinya mengontrol gerakan otot sadar atau volunteer di sisi kontralateral tubuh. Berisi neuron piramidal besar atau cell beds yang merupakan asal dari traktus corticospinalis.
Singkatnya ya kayak karena dia itu, area motorik primer. Terus, area 1, 2, 3 itu dia, eee, ada di gyrus postcentralis di lobus parietalis. Dia tuh pada intinya tuh, eee, untuk, somatosensorik primer. Jadi dia menerima dan memproses informasi sensorik dari seluruh tubuh seperti nyeri, suhu, sentuhan, dan propioresepsi. Kalau untuk detailnya, area 3 ini dia menerima input sensorik awal dari talamus, kemudian area 1 memproses tekstur dan area 2 memproses ukuran dan bentuk objek. Terus 44 dan 45 ini dia area Broca. Dia lokasinya di gyrus frontal inferior di hemisfer dominan, biasanya kiri. Dia fungsinya itu untuk produksi bahasa atau pengaturan motorik bicara, kemudian koordinasi gerakan otot-otot yang digunakan untuk bicara. Nah, dia kalau terjadi lesi di, sini, itu dia bisa dinamakan afasia Broca, di mana dia itu kesulitan bicara, tetapi dia masih paham gitu apa yang orang lain omongin. Kemudian, untuk area 22, itu dia area, wernikal. Nah, di mana dia lokasinya itu di gyrus temporalis superior di hemisfer dominan, biasanya kiri. Dia fungsinya untuk pemahaman bahasa lisan dan tulisan, kemudian dia mengaitkan suara dengan makna kata. Jadi kalau, lesinya itu di wernickel, di daerah wernickel, dia itu bisanya tuh lancar, tapi, eee, tidak membentuk suatu kalimat yang bermakna gitu, dan dia juga tidak paham apa yang orang lain bicarakan. Terus, ke pertanyaan mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jadi oklusi pada arteri cerebri media atau MCA lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai karena distribusi aliran darah dari arteri ini berkaitan erat dengan lokasi representasi tubuh pada homunculus motorik. Nah, jadi, eee sebenarnya si MCA itu tuh merupakan cabang utama dari arteri karotis interna. Terus dia mensuplai bagian lateral hemisfer cerebri termasuk gyrus presentalis lateral, gyrus prosentralis lateral, area Broca, wernickel, terus sama korteks frontal, parietal, dan temporal lateral. Nah, kalau untuk homunculus motorik, dia itu representasi pada korteks motorik primer atau yang nomor 4 tadi, berat nomor 4 di gyrus presentalis. Nah, dia organ tubuh bagian atas tuh dipresentasikan di bagian lateral cortex yang disuplai oleh MCA tadi. Terus tungkai dan kaki direpresentasikan di bagian medial cortex yang disuplai oleh arteri cerebri anterior atau ACA. Nah, jadi kesimpulannya tuh kenapa kok kelumpuhan wajah dan lengan tuh lebih dominan dibanding tungkai? Ya karena oklusi arteri cerebri media mengganggu perfusi di area korteks lateral, maka akan lebih mempengaruhi gerakan wajah, area wajah pada homunculus motorik, lengan dan tangan, fungsi bicara. Nah, area medial yang mengontrol tungkai ini masih mendapat suplai dari si ACA ini atau arteri cerebri anterior, sehingga biasanya tungkai tidak terlalu terdampak atau hanya mengalami kelemahan ringan. Terus soal lagi, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna
kiri. Nah, jadi arteri komunikasi anterior itu dia menghubungkan arteri eh, ACA kiri dan kanan. Kemudian jika aliran darah dari arteri karotis internal kiri terhambat, ACA kanan yang masih normal bisa menyuplai darah ke ACA kiri melalui arteri komunikans anterior tadi. Nah, terus arteri komunikans posterior. Dia itu menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior. Nah, jadi jika aliran dari karotis interna kiri terputus, si arteri komunikans posterior ini dia bisa menyuplai darah dari sistem vertebrobasilar ke bagian distal karotis interna kiri. Jadi dia memberi kompensasi ke MCA kiri. Jadi kayak jalurnya itu secara singkat, eh kalau si karotis interna kiri itu tersumbat, maka suplai darah ke otak kiri dapat diperoleh dari ACA kanan, terus dia ke arteri komunikans anterior, terus dia ke ACA kiri. Nah, terus yang kedua, dia dari arteri basilar ke PCA kiri, terus ke arteri komunikans posterior kiri, habis itu ke bagian distal karotis interna kiri, baru dia ke MCA kiri. Nah, jadi sekian laporan praktikum anatomi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.